Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di 8 Record. Nah, kali ini masih di mata pelajaran dasar desain grafis ya. Itu melanjutkan tentang kemarin, menjelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi gambar vektor, yaitu menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, kali ini di KD yang kedua ya, saya akan menjelaskan tentang membandingkan sih. Jadi membandingkan gambar berdasarkan fitur ya. Jadi kalau saya lihat di sini ya, di silabusnya, di indikator pencapaian kompetensi masih di KD ini apa? Menerapkan perangkat lunak pengolahan gambar vektor ya. Jadi di sini membandingkan gambar berdasarkan fitur ya. Jadi saya akan membandingkan gambar berdasarkan fitur. Oke, kemarin teman-teman sudah paham ya. Klik new, kita oke saja, kita menggunakan A4. Nah, di sini di CorelDRAW itu kalau kita misalnya bikin gambar ya, misalnya contoh saja ini ya. Ini kotak seperti ini. Lalu kita klik file, lalu kita pilih export. Nah, di sini ada save as, ada export, ada import. Kalau import kita memasukkan gambar dari dari lain ya, dari yang lain gitu. Maksudnya bukan gambar dari Corelnya. Nah, itu adalah import. Nah, kalau kita misalnya ekspor, berarti kita akan mengekspor gambar yang akan kita ekspor itu apa. Jadi formatnya apa? Apakah PNG, apakah JPEG gitu. Nah, kita bisa pilih di sini. Nah, biasanya orang yang sering digunakan itu loh, kalau enggak JPG ya PNG mungkin seperti itu. Ya. Jadi itulah cara ending dari sebuah pengeditan gambar ya. Di save-nya itu ekstensinya maksudnya. Seperti itu. Mungkin teman-teman juga paham. Nah, di sini kalau misalnya save as, ini kalau misalnya save as itu tidak seperti ekspor. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya sudah gambar nih, lalu kita save as. Nah, di sini tidak ada PNG ya. Kalau tidak salah tidak ada PNG. Jadi menu-menu di sini ekstensinya mungkin tidak seperti di ekspor ya. Kalau di ekspor itu mungkin lebih ke ini ya, lebih ke gambar yang sudah matang lah, intinya tidak bisa diedit lagi gitu, kayak misalnya JPG, PNG. Nah, itu. Jadi seperti yang di sini ya, di indikatornya membandingkan gambar berdasarkan fitur. Nah, itu adalah dari segi save ya, atau ending dari sebuah pengeditan gambar. Kita membuat sebuah gambar menggunakan aplikasi Corel. Maka endingnya apa gambar itu maunya? Apakah formatnya JPG atau PNG? Kita mengedit video pada sebuah aplikasi, misalnya di sini saya menggunakan Adobe Premiere ya. Maka endingnya apa sih? Endingnya maka formatnya apa gitu? Apakah MP4? Apakah VLV? Apakah mungkin AVI? Nah, itu maksudnya ya. Nah, sama di CorelDRAW juga sama seperti itu. Apakah PNG? Apakah JPG? Nah, tadi ya itu adalah beberapa penjelasan tentang masalah final dari sebuah pengeditan gambar vektor. Nah, gambar vektor itu biasanya adalah formatnya PNG ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, teman-teman di sini nih. Nah, ini adalah gambar vektor. Ya, jadi teman-teman harus paham. Mungkin sebelum di KD ini teman-teman sudah belajar apa sih perbedaan gambar vektor dengan gambar bitmap ya. Ya, gambar vektor dengan bitmap. Kalau vektor itu biasanya formatnya adalah PNG. Nah, kalau misalnya gambar bitmap itu biasanya formatnya adalah JPG. Nah, ini adalah format gambar PNG ya. Biasanya PNG itu atau vektor itu ya gambar-gambar logo seperti ini. Bukan foto. Kalau foto misalnya di sini ini ada gambar gitar nih. Ini foto nih. Ini foto, ini bukan gambar vektor. Karena apa? Kalau misalnya kita zoom ya, saya zoom nih. Ini pasti akan pecah kan. Oh, ini ada pixel-pixel seperti ini. Ini akan pecah. Nah, ini menandakan adalah gambar
bitmap. Nah, kalau misalnya di sini adalah gambarnya gambar vektor ya, ini maka kalaupun kita perbesar juga ya kemungkinan tidak akan pecah ya. Nah, kenapa kok bisa pecah seperti ini? Ya karena mungkin kecil ya, ini memorinya kecil banget, tapi intinya gambar vektor tidak akan pecah. Nah, coba saya lihat ya di Corelnya nih, kalau saya bikin garis seperti ini lalu kita perbesar, garisnya kita perbesar terus ya, kita lakukan pembesaran. Nah, jadi walaupun diperbesar sebesar apapun itu tidak akan pecah. Nah, gitu ya teman-teman ya, paham ya intinya ya. Nah, ini melakukan pembesaran maka tidak mengalami gambar yang pecah. Nah, itu maksudnya gambar vektor itu seperti itu. Kalau gambar bitmap pasti akan mengalami pecah. Nah, ini juga sama, misalnya ini di logo ATPH nih, kalau kita perbesar ya tuh kan ya bisa dikatakan tidak pecah ya. Kenapa kok bisa buram seperti ini ya? Karena tadi pikselnya. Intinya seberapapun hebatnya foto ya, bitmap itu pasti pecah, pasti pecah. Nah ini kan, ini pikselnya terlihat kan seperti itu. Nah, terus bagaimana cara apa tadi itu? Saya lupa, membandingkan gambar berdasarkan fitur. Ya itu intinya, Bapak membandingkan apa sih bedanya gambar vektor, gambar bitmap. Intinya apapun yang kita buat di Corel ini kita save, maka ada udah kemungkinan mau JPG apa mau PNG. Kalau misalnya teman-teman tanya, kalau misalnya dibawa ke orang-orang percetakan itu apa biasa formatnya? Ya, secara pribadi saya, pengalaman saya, formatnya Corel Draw aja ya. Karena Corel Draw itu mungkin di sana juga akan mengedit ya. Kadang-kadang ukuran yang kita buat di sini atau kita buat di rumah di tempat kerja kita lalu kita bawa ke percetakan itu kadang-kadang tidak sama gitu. Kadang-kadang tidak sama dari ukurannya, dari pixelnya, dari warnanya. Jadi lebih aman Corel Draw saja. Jadi nggak usah harus sudah matang gitu, misalnya jadi JPG, jadi PNG. Pasti nanti orang sananya juga pasti akan komplain, Mas saya minta file Corelnya aja gitu. Ya enak kan, berarti kita nggak usah capek-capek kan. Banyak sih ya contoh-contoh baliho yang sudah saya buat, banyak nih. Ini salah satunya nih, ini waktu tahun kemarin. Nah, biasanya saya memberikan file atau mau cetak baliho ini ya dalam bentuk Corel saja. Ukurannya gede Pak, ya jelas ukurannya pasti gede, 800 mega ya. Oh, ini aja lama ngebukanya ya gitu. Karena menurut saya secara pribadi lebih aman lah kalau kita memberikan file Corel, ekstensinya Corel kepada pihak percetakan, itu lebih aman. Karena mungkin ada hal-hal yang sekiranya miss ya. Kita kan beda nih, kayak font juga. Kalau misalnya kita fontnya di sini fontnya sampai 10, bisa aja nanti di sana fontnya sampai 5. Berarti font yang 5 itu tidak terbaca di sana, berarti harus diganti fontnya. Nah, ini ya. Ini baliho yang saya buat ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi intinya seperti itu aja, membandingkan lah, seperti kode di sini ya, indikator di sini menjelaskan ini sudah kemarin dan sekarang, membandingkan gambar berdasarkan fitur ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.